Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah haji Indonesia yang dimuliakan Allah, kali ini kita kembali pada manasik haji yang akan membahas tentang keutamaan tanah haram. Hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya, beliau adalah Bapak Wawan Junaidi. Kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama nanti akan ada pendefinisian tentang tanah haram itu seperti apa, lalu keutamaan tanah haram apa saja, berikutnya batasan-batasannya apa, dan yang terakhir ada banyak tempat istijabah yang akan dijelaskan oleh Bapak Wawan Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan wabarakatuh. Pak Wawan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin. Yang pertama, sebagian masyarakat Indonesia, terutama kaum muslimin, beranggapan bahwa haram itu lawan kata dari halal. Kalau halal itu diperbolehkan, kalau haram itu yang dilarang untuk dilakukan ataupun dikonsumsi. Sementara di tanah suci kita mengenal ada istilah tanah haram, baik itu Mekah maupun Madinah. Pak Kasudit, mohon untuk bisa menjelaskan pendefinisian tanah haram itu seperti apa supaya kaum muslimin terutama jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji mereka memahami lebih detail tentang tanah haram itu seperti apa. Kami silakan. Makasih Mas Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para jemaah haji Indonesia dimanapun berada dan seluruh kaum muslimin yang mudah-mudahan juga segera dipanggil oleh Allah untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Basir tadi, bahwasannya sebagian masyarakat Indonesia memahami kata haram itu adalah lawan dari halal. Jadi kok ada istilah tanah haram? Apa maksudnya ini? Ada tanah haram dan ada tanah halal, semacam itu. Sebagian pengertian yang kita pahami itu tidak salah. Pengertian itu tidak salah karena memang nanti sebagian ulama menyebutkan kata haram ini berasal dari akar kata bahasa Arab yang fi'il madhinya adalah haruma. Jadi haruma ini adalah sebuah kata dari bahasa Arab yang nanti menjadi katanya adalah kata tanah haram. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tanah haram ini istilahan secara istilah adalah memang tanah yang dimuliakan. Jadi hurmah ini di sini ada yang mengartikan adalah kemuliaan. Jadi tanah haram adalah tanah di mana Allah memuliakan kawasan tersebut. Apa buktinya bahwasanya kawasan tersebut dimuliakan? Disitulah ada rumah pertama yang diletakkan di sana. Apa rumah pertama itu? Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan di bumi ini untuk manusia adalah di Mekah Al-Mukarramah. Oleh karena itu tanah haram ini dari pengertian yang pertama adalah sebuah kawasan yang dimuliakan. Itu semacam itu. Ulama yang lain, Mas Basir dan jemaah haji Indonesia yang saya cintai, ada juga yang mengatakan bahwasanya tanah haram ini memang seperti yang dipahami tadi adalah sesuatu yang haram, dilarang. Maksudnya di sini adalah menurut para ulama banyak perbuatan yang di tempat lain itu tidak haram diperbolehkan, tapi di tanah tersebut, di kawasan tersebut justru diharamkan. Apa contohnya? Ada beberapa hal yang di tempat lain diperbolehkan, tapi di tanah haram itu diharamkan. Contohnya pertama adalah berburu hewan. Berburu hewan itu dilarang, diharamkan di kawasan tanah haram. Padahal manusia secara naluri tidak ada larangan untuk berburu, dimanapun boleh berburu. Hanya saja apabila di kawasan haram
maka tidak boleh ada hewan-hewan yang dibunuh di kawasan haram tersebut. Apalagi yang dilarang, contohnya hal yang lain adalah memotong atau menebang pepohonan. Menebang pepohonan itu juga dilarang, diharamkan di kawasan tanah haram. Padahal menebang pohon boleh saja dilakukan di kawasan yang lain. Tapi karena ini kawasan haram yang diharamkan, maka aturan-aturan itu tidak boleh dilanggar. Baik oleh orang yang muhrim. Siapa muhrim itu? Orang yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, dan orang yang sedang halal. Apa orang yang sedang halal itu? Yang sedang tidak ihram. Juga tidak boleh menebang pohon, tidak boleh berburu dan segala macamnya. Aturan itu berlaku, Pak, termasuk bagi mukimin-mukimin yang ada di sana. Iya. Penduduk lokalnya. Sama. Itu semuanya berlaku untuk semuanya. Jadi tadi itu yang saya sebutkan, baik dia adalah mukimin itu adalah harami istilahnya ada. Harami itu adalah orang-orang yang tinggal di kawasan haram, atau seperti jemaah haji semuanya ini yang namanya afaqi. Bahasa fikihnya itu afaqi, orang-orang yang tinggalnya jauh atau di luar kawasan haram. Jadi itulah yang ditetapkan oleh Allah bahwasanya tanah haram itu adalah tanah yang tadi dimuliakan, juga bisa tanah yang memang banyak hal-hal yang diharamkan perbuatan di tempat itu. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran yang lebih jelas pada masyarakat Indonesia, terutama bagi jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji, agar mereka lebih tahu tentang tanah haram itu apa. Dan berikutnya mungkin Bapak bisa menjelaskan, Pak, keutamaan-keutamaan yang ada di tanah haram itu apa saja, sehingga jamaah haji akan lebih memahami dan akan lebih banyak mengerjakan hal-hal yang bersifat afdholiyat ketika mereka sedang melaksanakan ibadah. Baik, Mas Rashid, tentang keutamaan tanah haram itu adalah sangat banyak. Yang perlu diketahui oleh jemaah haji bahwasanya yang disebut dengan kawasan haram itu bukan hanya Makkah, bukan hanya Makkah, bukan hanya Masjidil Haram. Jadi yang namanya haram itu adalah sebuah kawasan di mana di situ sudah ditetapkan titik-titiknya, ya, batas-batasnya. Kalau zaman sekarang oleh pemerintah Arab Saudi, setiap perbatasan haram itu sudah diberi tanda, bahwasanya ini adalah hududul haram, batas tanah haram, semacam itu. Dan yang perlu diketahui juga untuk jemaah haji semuanya dan kaum muslimin, yang disebut kawasan haram bukan hanya di Makkah Al-Mukarramah, tapi juga berlaku di Madinatul Munawwarah. Kenapa kok Madinah juga disebut kawasan haram? Ini didasarkan pada sabda baginda Rasulullah SAW, "Inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah." Kata baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku telah mengharamkan, sesungguhnya aku telah memuliakan Madinah sebagaimana dulu Nabi Ibrahim telah mengharamkan kawasan Makkah, kota Makkah. Oleh karena itu, nanti kalau jemaah haji sudah tiba di Madinatul Munawwarah, kota baginda Rasulullah SAW, nggak usah kaget ketika ada teman-teman mahasiswa yang membantu nanti sebagai petugas haji Indonesia. Ibu nggak ke haram, bapak nggak ke haram, itu maksudnya bukan haram Mekah, tapi maksudnya adalah haram Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi juga disebut, atau Madinah dan sekitarnya itu juga disebut sebagai kawasan haram, sehingga disebut haramain. Disebut dengan haramain. Makanya yang namanya Raja Saudi disebut Khadimul Haramain. Khadim itu adalah pelayan kota, dua kota haram. Loh kok pelayan? Iya, di dalam bahasa Arab itu, di dalam tradisi orang Arab disebut asyraful qaumi khadimuhum. Orang yang paling mulia di antara kaum itu adalah pelayannya. Jadi raja ini walaupun dia dianggap pelayan, tapi asyraful qaum, dia adalah orang yang dianggap paling mulia. Jadi kalau jadi pemimpin itu artinya jadi pelayan. Sama nanti ketika para petugas haji melayani para jemaah haji, itu adalah tugas yang mulia. Semacam itu.
Lalu untuk keutamaannya, Pak, mungkin perlu dijelaskan lebih detail. Baik, tentang keutamaan tanah haram, khususnya dua kota ini banyak sekali. Di antaranya adalah sabda baginda Rasulullah SAW, "Salatun fi masjidil haram afdalu min siwahu bimi'ati alfi salatin. Wa salatun fi masjidil Madinah afdalu min alfi salatin mimma siwahu." Yang artinya bahwasanya sholat sekali saja di Masjidil Haram. Masjidil Haram berarti di mana? Mekah. Di Mekah. Itu kata baginda Rasulullah adalah lebih baik berapa kali? Alfumi'atin, 100.000 kali. 100.000 kali dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Sementara kata baginda Rasulullah, kalau sholat sekali saja di Masjid Madinah, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih baik dibanding sholat-sholat yang tempat lain sebanyak berapa perbandingannya? 1000 kali. Itu salah satu keutamaan ibadah di dua masjid ini. Sekarang pertanyaannya, Mas Basyir, apakah harus masjid itu? Bisa nggak masjid lain misalkan? Nah, kata Mas Basyir, Apakah pahalanya sama? nah, bagaimana jemaah haji Indonesia? Kata Mas Basyir, apakah boleh juga masjid selain Masjidil Haram atau Masjid Nabawi Yang ada di tanah haram? yang ada di tanah haram? Sebagian ulama mengatakan al-haram kullu huwal masjid. Jadi tanah haram itu Seluruh tanah haram. semuanya adalah dianggap masjid. Dalam artian bukan semuanya masjid, WC-nya juga masjid, pasarnya bukan juga masjid, bukan gitu maksudnya. Seluruh kawasan haram ini keutamaannya sama dengan ketika kita beribadah di masjid. Artinya kalau seumpamanya ada salah satu jemaah yang sedang kurang sehat, ada jemaah yang sudah sepuh atau sudah lansia, mau dari hotel ke Masjidil Haram kok berat rasanya. Padahal dia harus melakukan rangkaian ibadah haji yang lain yang harus menyimpan tenaganya. Maka kami sarankan jangan terlalu memaksakan diri untuk berangkat ke Masjidil Haram. Nah, ya hal-hal yang seperti ini yang harus jamaah haji Indonesia ketahui, bahwa keutamaan sholat di tanah haram itu setara ketika mereka sholat di Masjidil Haram, sehingga tidak harus mereka memaksakan diri untuk sholat di Masjidil Haram. Sementara memang sebagian dari jamaah kita terlalu banyak yang memaksakan diri supaya bisa ke Masjidil Haram. Iya, tentu oleh ulama dirinci lagi, Mas Basyir. Jadi nggak usah kekhawatiran, nggak punya kekhawatiran yang terlalu untuk jemaah bahwasanya kalau nggak bisa datang ke Masjidil Haram karena lagi kurang sehat, dia terpaksa sholat di musolanya hotel atau sholat di masjid sebelahnya hotel, terdekat dengan hotel. Selama musola itu berada di kawasan haram, maka nilai ibadahnya disamakan ketika dia sholat di Masjidil Haram. Ini berlaku untuk mereka yang kurang sehat, untuk jemaah yang sudah sepuh. Tapi beda lagi untuk jemaah yang masih muda, masih kuat, jangan ikut pendapat yang ini. Ada kesempatan berangkat ke Masjidil Haram, berangkat ke Masjid Nabawi. Karena apa? Dikasih kesehatan walaupun tetap harus mengukur kadar tenaganya. Karena nanti tentu ada kegiatan atau ibadah puncak haji di mana itu harus menguras tenaga semacam itu. Ini perlu disosialisasikan kepada jemaah haji Indonesia, terutama menjelang wukuf. Pada saat kepadatan kota Makkah sudah sangat luar biasa, sehingga memang disarankan bagi mereka untuk beribadah di hotel maupun di masjid-masjid yang terdekat. Oke, Bapak, terima kasih. Dan berikutnya kami mohon, sebagaimana Bapak tadi jelaskan, bahwa tanah haram itu batas-batasnya sudah jelas. Dan sekarang pemerintah Arab Saudi mungkin juga sudah membangun semacam tugu atau perbatasan-perbatasan yang bisa dibaca oleh masyarakat dengan jelas. Mungkin Bapak bisa jelaskan batas-batasnya itu ada di daerah mana saja. Iya, terima kasih Mas Basyir. Untuk para jemaah, jadi tidak usah khawatir selama Ibu Bapak menjadi jemaah haji Indonesia nanti akan didampingi oleh pembimbing atau ibadah.
masing-masing kloter akan didampingi oleh pembimbing ibadah. Jadi akan dikasih tahu, diberi petunjuk kawasan-kawasan yang haram, terutama bagi jemaah yang nanti seumpamanya setelah melakukan wukuf ada kesempatan ingin melakukan umroh, nanti pasti akan dibimbing oleh pembimbing ibadah. Karena apa? Batas haram itu macam-macam nanti. Contoh, jadi ketika orang mau ambil umroh, bukan umroh tamattu seperti yang baru datang ya. Kalau ketika tamattu kan mikotnya adalah kita di atas pesawat atau di bandara Jeddah. Tapi yang gelombang satu ada di Madinah, di Bir Ali. Tapi ketika orang sudah mukim di Mekah, setelah wukuf di Arafah, itu jemaah haji kan tinggalnya sudah di hotel, tinggal di Mekah. Kalau mau ambil mikot, tentu harus keluar ke tanah halal dulu. Karena yang disebut ihram itu adalah mengumpulkan antara tanah haram dan tanah halal. Nah, nanti pasti oleh pembimbing ibadah akan disampaikan bagaimana cara ambil mikotnya, harus ngambil batas tanah haram. Yang paling dekat adalah di Tan'im. Di Tan'im itu yang sekarang disebut dengan Masjid Aisyah. Biasanya nanti akan dibimbing oleh pembimbing ibadah, tapi perlu diketahui juga jangan terlalu memaksakan untuk melakukan umroh sunnah sebelum melakukan inti ibadahnya, yaitu ibadah haji. Tapi kalau sudah tuntas semua ibadah haji dan masih ada kesempatan, tidak ada salahnya juga melakukan tawaf. Mohon maaf, bukan tawaf, umroh sunnah. Terutama bagi jemaah-jemaah yang masih banyak uang semacam itu. Jadi batas yang paling terdekat itu adalah Tan'im. Tan'im itu sekitar 7,5 km. Ada juga batas yang lain. Tan'im itu kalau nggak salah batas yang dari Madinah. Jadi itu kan ada batas-batas. Nanti juga ada batas yang di Nakhlah. Di kawasan Nakhlah itu sekitar 13 km. Ada juga yang di Ji'rona. Nah, biasanya jemaah umroh itu juga ada yang ngambil mikot dari Ji'rona. Tapi Ji'rona lebih jauh dibandingkan dengan Tan'im. Ji'rona itu ya berapa kilo ya? Sekitar itulah. Ji'rona sekitar 22 ya kalau tidak salah, semacam itu. Jadi itulah sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi batas-batas. Nah, selama masih ada di dalam di kawasan haram, itu tadi keutamaannya jangan khawatir, ibadah di kawasan haram walaupun tidak sempat ke Masjidil Haram, itu pelipat gandaannya disamakan. Kalau batas-batasnya ada tugu-tugunya apa tidak itu Pak di sana? Iya, biasanya nanti ada, kalau zaman sekarang itu nanti kalau di sana seperti ada tandanya, kalau di sini ada signboard itu hududul haram. Itu batas haram. Hududul haram itu artinya adalah batas tanah haram. Jadi di situ ketika kita melewati, kalau dari Mekah melewati hududul haram berarti kita sudah di tanah halal, semacam itu. Kalau dari tanah halal masuk ke sini berarti kita masuk ke tanah haram. Jadi jangan lupa tadi itu kalau ihram harus mengumpulkan antara tanah halal dan tanah haram. Oke, terima kasih Pak. Berikutnya ini pertanyaan terakhir Pak, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lengkap lagi karena kaitannya dengan doa-doa yang biasanya dipanjatkan oleh para jemaah. Mungkin Bapak nanti bisa jelaskan tempat-tempat yang mustajabah yang dijamin doa-doa para jemaah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, spesial para jemaah haji Indonesia, tentu ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkunjung ke tanah haram, ke Masjidil Haram, jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena tidak semua orang muslim ditakdirkan oleh Allah bisa berkunjung ke tanah haram, ke Baitullah. Apakah ukurannya istita'atul mal? Belum tentu. Walaupun orang uangnya segambreng, tapi kalau tidak ditakdirkan oleh Allah bisa ziarah ke Makkah wal Madinah, juga tidak akan bisa. Oleh karena itu jemaah maupun calon jemaah yang nanti suatu saat akan daftar untuk mendaftar haji, diutamakan ketika sudah sampai di tanah haram jangan menyia-nyiakan kesempatan. Karena di tempat itulah tadi disebutkan
banyak keutamaan. Sebagaimana yang pengertian tadi adalah tanah yang dimuliakan. Maka oleh baginda Rasulullah SAW sudah disebutkan ada spot-spot, ada titik-titik di mana itu adalah dianjurkan untuk memanjatkan doa. Contohnya yang paling masyhur di mana, Mas Basir? Kalau di dekat Ka'bah, di Hijr Ismail di bawah tiang pancuran atau di dalam di Multazam, orang kan sudah sangat masyhur itu, orang berebut di situ. Tapi ingat, walaupun di situ adalah mustajabah di Multazam atau di Hijr Ismail, itu kan orang padat sekali. Ketika jemaah merasa kelelahan, jangan memaksakan diri. Karena apa? Tempat mustajabah bukan hanya di situ. Ada yang lain. Ada yang lain. Contohnya apa? Di Matop. Matop itu apa? Lintasan toa. Lintasan toa. Jadi nggak usah khawatir ibu bapak, terutama jamaah yang sudah sepuh, yang sudah lansia. Waduh, ini saya nggak bisa nyampe multazam, saya nggak bisa pegang multazam. Nanti saya nggak bisa di tempat mustajabah. Jangan khawatir. Karena apa? Masih banyak tempat-tempat mustajabah. Di Matop itu juga termasuk lintasan toa, itu berdoa. Berdoalah kepada Allah yang baik-baik. Berdoa untuk kebaikan dunia dan untuk kebaikan akhirat, itu yang penting. Bagi orang tua, doakan putra putrinya. Bagi suami, doakan anaknya, istrinya. Bagi istri, doakan suaminya dan anak-anaknya untuk menjadi orang yang soleh-soleha, bermanfaat bagi agama dan nusa dan bangsa. Selain itu mungkin ada lagi Pak, kalau yang di tempat-tempat Tawaf tadi sudah dijelaskan, di sekitar Ka'bah sudah dijelaskan, mungkin di tempat lain, tempat sa'i mungkin tempat sa'i, contoh di tempat sa'i juga bisa memanfaatkan. Salah satu tempat mustajabah adalah ketika di Marwah atau ketika di Sofa. Itu kan juga di dalam tuntunan manasik, ibu bapak sudah bisa membacanya. Itu ketika di Bukit Sofa maupun Bukit Marwah sudah diberi tuntunan bagaimana kita membaca doa. Pertanyaannya, waduh Pak, saya ini susah baca doa itu, kok panjang-panjang. Arab lagi. Tidak usah khawatir, karena itu hanya disunahkan membaca doa itu pilihan. Jadi kalau ingin berdoa yang baik-baik, silakan di tempat-tempat mustajabah tadi, di Sofa, di Marwah, doa sesuai dengan bahasa yang dikuasai. Kalau orang Jawa boleh pakai bahasa Jawa, orang Makassar boleh pakai bahasa Bugisnya, orang Medan boleh dengan bahasa daerahnya masing-masing. Kita kebudayaan di Indonesia macam-macam, jadi boleh untuk menggunakan bahasa, tidak harus dengan bahasa Arab. Tapi kalau yang sudah biasa dengan bahasa Arab, karena sudah sering belajar dan lebih yakin, silakan saja. Tapi Allah tidak terpengaruh dengan bahasa manusia. Yang penting keikhlasan kita minta kepada Allah supaya di tempat-tempat mustajabah ini kita bisa menjadi insan yang lebih bermanfaat, insan yang bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Tentu kita doakan para pemimpin kita supaya Indonesia tetap menjadi negara yang bisa memakmurkan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Doa pada para pemimpin itu sangat dianjurkan ketika di tempat-tempat mustajabah. Itu Mas Basir. Mungkin ada lagi terakhir Pak. Ya? Ini yang kaitannya dengan doa, mungkin Bapak juga bisa sedikit menyinggung bagaimana tata cara mereka berdoa. Selain tadi disampaikan tidak harus menggunakan bahasa-bahasa Arabik, tapi boleh menggunakan bahasa-bahasa yang mereka kuasai. Tata caranya terakhir Pak. Iya, baik. Para jemaah haji Indonesia dan kaum muslimin yang berbahagia, tentu ketika berdoa oleh para ulama sudah digariskan. Ada yang namanya di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi itu adabud doa. Bagaimana etika hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali di sini. Salah satunya ketika berdoa seorang muslim disunahkan untuk punya wudhu. Maksudnya apa punya wudhu? Jangan batal. Loh Pak, ini kan jauh Pak. Tidak sedang berhadas. Tidak sedang berhadas, jauh mau wudhu. Gimana? Itu tadi dianjurkan. Jadi seumpamanya
kalau batal sekarang tidak susah. Sekarang dekat di Ka'bah itu ada padasan. Padasan itu bahasa Jawa. Keran untuk wudhu. Jadi kalau zaman dulu wudhunya kan harus ke Babu Salam jauh ke sana. Ya, sekarang itu sudah ada di dekat Ka'bah itu yang di perapatan itu. Perapatan itu apa ya? Pinggir tangga itu sudah ada keran-keran untuk wudhu. Mohon maaf juga, biasanya di tempat sa'i juga teman-teman itu kaum muslimin dari seluruh dunia kalau batal juga wudhu dengan zam-zam. Gimana? Ya ternyata diperbolehkan dan tidak dilarang oleh polisi yang di situ laskarnya, berarti artinya diperbolehkan. Jadi seandainya jamaah haji kita ingin berdoa, ingin menerapkan etika doa, hendaklah kalau mau punya kesempatan dan tidak dalam kondisi yang susah, dalam empet-empetan atau sangat berdesak-desakan, silakan mengambil wudhu. Tapi kalau susah, masyakoh itu apa? Berat, maka dalam keadaan berhadas juga tidak masalah berdoa. Itu pertama. Yang kedua, salah satunya etika berdoa, Allah itu as-sami', maha mendengar. Jadi kalau berdoa nggak usah ngotot, tidak harus kencang-kencang. Nah, apalagi pakai toa. Itu mengganggu orang. Kan ada sebagian, saya nggak ngomong ini, katanya itu ada juga yang kalau sa'i itu mimpinnya sambil teriak-teriak pakai toa. Maksudnya apa? Supaya kelompoknya ini dengar. Padahal kalau kita taswis mengganggu orang lain, hukumnya malah makruh. Karena doa itu dianjurkan dengan tadarruk, khusyuk, memohon kehadirat ilahi Rabbi dengan suara yang tidak teriak-teriak. Nah, teknologi sekarang sudah luar biasa. Sekarang ada yang dikasih earphone. Jadi pembimbingnya itu menggunakan teknologi, pakai mic, mikrofon gitu, jemaahnya pakai earphone. Jadi alhamdulillah nggak usah teriak-teriak lagi, sudah bisa dengar semuanya, sehingga bisa berdoa dengan khusyuk dan dengan etika, sehingga tidak mengganggu jemaah yang lainnya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan-pesan di akhir tentang keutamaan Tanah Haram. Baik, jemaah haji Indonesia yang saya hormati, yang saya banggakan, jangan lupa ketika kita di Tanah Haram, manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, haram bukan hanya di Makkah dan bukan hanya di masjid, tapi haram juga di Madinah. Di Madinah juga ada tempat-tempat yang mustajab. Contohnya di mana? Di Raudhah. Jadi ketika di Raudhah itu juga dianjurkan untuk banyak doa. Di dalam masjid Nabi juga. Jadi manfaatkan kesempatan ibu bapak sekalian ketika di Tanah Haram untuk meningkatkan kualitas ibadahnya mumpung di sana, karena belum tentu kita bisa ditakdirkan lagi kembali lagi. Tapi kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua ditakdirkan bisa berziarah ke Mekah Madinah berkali-kali. Semacam itu. Terima kasih Pak Kasudin. Demikian tadi Bapak Ibu jamaah haji seluruh Indonesia bincang-bincang manasik haji tentang keutamaan Tanah Haram. Insya Allah di lain waktu kita akan kembali lagi dengan Bapak Kasudin Advokasi Haji. Terima kasih dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Basir.